Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'lir rijatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal sampai apa kita? Sampai apa, Min? Mau masuk bab wujud. Sekarang ini? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala persifatan wujud. Wajib yang pertama yaitu wajib Allah bersifat wujud. Apa sih yang dimaksud dengan zatnya Allah atau wujudnya Allah atau adanya Allah? Dikatakan di dalam Syarah Imam Nawawi, adzatiyu alladzi la yaqbalul adama azalan wala abadan. Yang namanya zatnya Allah itu adalah zat yang tidak menerima ketiadaan, azalan yang tidak berawal,
wala abadan, arti wala yakbalul adam abadan. Jadi Allah itu adalah zatnya disebut wajib wujud. Maknanya zat Allah tidak menerima tiada, tidak menerima ketiadaan pada keadaan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi wajibul wujud itu tidak menerima Adam dari awal sampai nanti selama-lamanya, itu tidak menerima ketiadaan. Maka disebut namanya wajibul wujud. Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Wajib ada. Wujud itu bahasa mana? Bahasa Arab. Indonesianya apa? Kalau Jawanya apa? Ono. Sundanya apa? Kalau Sundanya apa? Ayah. Ya Allah etama ayah. Allah itu ono. Itu sama dengan kamu Allah itu wujud. Yang dimaksud wajibul wujud apa? Maknanya zatnya Allah tidak pernah tiada sejak awal sampai selama-lamanya, gitu loh. Azalan itu maknanya enggak ada permulaannya. Abadan untuk selama-lamanya. Nah, kalau kamu ditanya lah Allah itu ada, saya juga ada, matahari ada, bulan ada. Terus bedanya di mana adanya? Oh, kalau adanya Allah wajib, gitu. Adanya kita jaiz. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Itu bedanya. Jadi kalau kamu mau tahu Allah itu ada, kita makhluk juga ada. Oh, sama-sama ada, ini bedanya di mana? Oh, bedanya di dalam hukumnya. Makanya ngaji tauhid tidak bisa lepas dari mengenal hukum akal yang isinya wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak kenal tiga itu gimana? Ya nggak bisa menetapkan sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah sama sifat-sifat kita nanti bisa sama semua. Allah ada, kita ada. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah bicara, kita bicara. Allah berilmu, kita bedanya di mana? Secara gampang bedanya di dalam hukumnya. Wujudnya Allah wajib, wujudnya kita jaiz. Terus wujud itu adalah sifat bagi Allah. Maka di sini dijelaskan bahwa wujud itu termasuk sifat yang namanya sifat bangsa nafsiyah. Sifat apa? Nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Wa sifatun nafsiyatun. Apa itu wujud bagi Allah? Wujud bagi Allah itu adalah sifat nafsiyah, ai subutiyah, atau sifat yang tetap. Yadulul wasfu biha ala nafsi dzat duna makna zaid alaihi.
Wujud itu adalah sifat nafsiyah atau sifat jati diri. Atau sifat yang tetap bagi Allah. Yadulul wasfu biha yang menunjukkan persifatan bagi Allah, ala nafsi dzat yang menunjukkan kepada jati dirinya si dzat. Duna makna zaid, enggak menunjukkan pada makna yang lain. Kan yang namanya sifat itu, apa sih bedanya sifat sama dzat? Biar kamu enggak bingung. Apa bedanya sifat sama dzat? Sifat itu sesuatu yang mau menunjukkan kepada keberadaan si zat. Jadi kalau kamu pengen mengenali sesuatu, itu caranya kenalnya lewat sifat-sifatnya gitu. Jadi sifat itu nanti macamnya banyak. Ada sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan, ada sifat yang menunjukkan pada kesucian, ada sifat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri, ada sifat yang menunjukkan kepada keadaan. Beda-beda nih. Nanti 20 sifat itu, kan kita mau ngaji berapa sifat? 20. 20 itu ada macam 4. Jadi sifat itu nanti dibagi macamnya ada 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada makna. Ya. Jadi sifat yang 4 itu, sifat yang 20 kita bagi jadi 4. Untuk apa 4 dibagi ini? Biar kamu kenal tiap-tiap sifat itu menunjukkan pada apanya. Kayak ginilah, kamu mau kenal yang namanya pohon. Kamu tahu nggak pohon? Tahu. Yang kamu tahu pohon itu apanya? Ada batangnya, ada apa? Daunnya, ada akarnya, ada rantingnya. Ini tiap-tiap isinya pohon ini menunjukkan yang berbeda-beda keadaannya. Daun beda dengan akar, batang beda dengan ranting. Ini membawa petunjuk yang berbeda-beda. Ya, kalau kamu bisa mengenali ranting, kenal batang, kenal daun, kenal akar, berarti kamu kenal pohon, gitu loh. Saya mau tahu pohon, gitu. Ini pohon nih, ini apanya nih? Kita ambil daunnya, nggak tahu, pokoknya itu pohon. Masa pohon itu semua kan nggak? Ini daunnya, oh ini akarnya, bukan pohon itu kan. Ini gambarannya begitu. Jadi sifat itu mau menunjukkan kepada apanya Allah, gitu loh. Bukan pokoknya itu sifat Allah, iya, tapi sifat itu mau menunjukkan kepada apanya. Nah, wujud ini termasuk sifat yang menunjukkan kepada dirinya, belum menunjukkan kepada keadaannya. Nah, nih. Di wujud itu sifat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri, tidak menunjukkan kepada keadaan yang lain. Contoh, saya ngomong ada mobil. Yang terpikir di pikiran kamu apa?
tergambar nggak yang saya maksud itu sedan, apa truk, apa bis, apa tergambar nggak? Belum. Nanti kalau saya ngomong ada mobil, berarti kalimat ada itu menunjuk kepada zatnya si mobil atau dirinya si mobil, belum menunjuk kepada keadaannya. Saya ngomong ada orang, yang tergambar apa? Orang, ada orangnya. Laki, perempuan tergambar enggak? Tua, muda tergambar enggak? Kecil, gede tergambar enggak? Karena ngomong ada itu enggak menunjukkan kepada keadaan yang lain gitu loh. Baru menunjuk kepada dirinya sendiri. Belum menunjuk kepada makna yang lain. Ada rumah, tingkat yang nggak tahu, gubuk yang nggak tahu, dari bata yang nggak tahu, ya kan? Jadi kalimat ada itu menunjuk kepada dirinya sendiri, belum menunjuk pada keadaan yang lain. Beda, saya ngomong begini, ada orang tua, nah, jelas tuh, langsung terpikir tuh, oh ada ubannya, ada keriputnya, kamu sudah bisa menemukan keadaannya gitu kan. Kalau bicara ada orang, ya belum tergambar apa-apa. Yang tergambar apa? Orang, dirinya sendiri, belum menunjuk keadaan yang lain. Lah, wujud bagi Allah begitu, Allah itu ada. Mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa dia tidak diawali dengan tiada, dia tidak pernah tiada pada awal dan akhirnya, atau dia tidak pernah mengalami ketiadaan azalan wala yakbalul adam abadan. Jadi wujud itu menunjuk kepada zatnya Allah. Jadi kalau kamu ngomong ada Tuhan, Tuhan itu ada, ini berarti masih bicara kepada jati diri, belum bicara keadaan yang lain. Sedangkan kita mau mengenal Allah nggak cuma jati dirinya, tapi mau mengenal juga keadaannya yang lain. Maka nanti tiap-tiap sifat Allah menunjukkan kepada makna yang berbeda-beda gitu loh. Nafsiyah menunjuk kepada dirinya. Nanti yang kedua kita akan bicara namanya salbiyah. Apa salbiyah? Menunjuk kepada maha suci Allah dari segala macam persamaan dengan makhluk. Nanti ada lagi sifat ma'ani, nanti ada lagi sifat maknawiyah. Nah, ini beda-beda sifat-sifat itu, beda-beda pula petunjuknya. Karena yang namanya sifat itu menunjukkan kepada adanya zat. Ya, jadi nyambung ya. Sesuatu yang disebut wujud itu adalah menunjuk kepada dirinya sendiri. Meja, ada meja, kan nggak tergambar gede, kecil, bunder, kotak, kan enggak. Kalau bisa konferensi meja bundar lah baru lo mikir, oh mejanya bundar. Kalau baru ada meja, atau begini, tolong ambilin meja,
Ente bisa ambil meja apa aja bisa, nggak bisa disalahin lo. Lalu ngomongnya meja doang kan banyak meja. Tolong ambilin baju, ya apa aja lo ambil bisa, nggak bisa disalahin. Tolong ambilin motor, ya apa saja. Moking boleh, kong boleh ya. Yang penting motor. Tolong ambilin gelas. Mau yang kecil ya boleh, mau yang gede ya boleh. Gede. Lu gede apa? Lalu bilangnya gelas. Ini kan juga gelas. Kayaknya kalau sudah bicara yang lebih spesifik, nggak boleh cuman dengan kalimat ada, tapi harus ditambahin keadaan yang lain. Karena kalau cuman ada doang, akal belum tergambarkan keadaan-keadaannya gitu. Ambilin gelas dong, yang kecil, yang buat kopi. Oh yang jelas tuh. Ambilin motor dong, punya gua tuh, nomornya sekian, sono. Ambilin baju dong, yang tangan panjang ya, yang kerah hijau. Oh ya, jelas tuh. Jika mau bicara baru adanya doang, ya belum tergambar yang lain selain dirinya sendiri. Baju itu apa? Ya sesuatu kain, ada lengannya, ada. Kita nggak ngerti ini yang dimaksud apa gamis, apa bajunya, baju kurung, baju kaos gantung. Itu yang dimaksud dengan wujud. Jadi kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak akan paham wujud itu apa. Supaya wujud itu wujud gitu aja. Ada itu apa coba? Ada ya ada. Oh ya ada kok ada ya nggak menjelaskan namanya kamu. Roti itu apa? Roti ya roti. Ya nggak orang nggak paham dijelaskan begitu. Roti itu apa ya jelasin. Oh roti itu makanan yang terbuat dari gandum yang baru kamu bisa oh itu roti. Jadi ini sifat yang pertama bagi Allah. Wa yakfi lil mukallaf ayyarifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Dan cukup bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan adanya itu wajib gitu. Cukup seorang muslim itu mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan adanya hukumnya wajib. Wala yajibu alaihi ayyarifa anna wujudahu ta'ala ainu dzat au ghairu dzatihi. Tanpa ada kewajiban untuk mengetahui apakah wujud itu derajatnya sebagai sifat atau wujud itu derajatnya sebagai zat. Li'anna dzalika min ghawamidhi ilmil kalam. Karena untuk mengetahui wujud itu termasuk zat atau sifat itu pembicaraan yang lebih dalam. Wah ini ulama ini ngomongnya dalam banget. Kamu nggak usah yang dalam-dalam, yang cetek-cetek aja lah kita mah, yang enteng-enteng aja lah. Lu yang dalam-dalam, aduh boro-boro lu dalam-dalam. Lu mah senangnya bukan ilmu dalam celana dalam, lu senangnya. Ya. Jadi nggak usah yang dalam-dalam, karena itu kewajiban yang mengetahui itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Adapun kita cukup memahami yang fardu ain bahwa Allah itu ada dan adanya Allah itu wajib. Kamu boleh nanya di luar, Tuhan ada enggak? Ada.
Matahari ada, kamu bedanya di mana? Oh kalau Tuhan mah pencipta, kita diciptakan, itu masih belum ngerti hukum yang begitu. Jadi nggak usah jawab ke yang lain kalau bicara adanya wajib, selesai. Adanya kita jaiz. Ini nggak usah bicara keadaannya macam-macam. Jadi secara mudah kita mau bicara adanya Allah itu hukumnya wajib. Adapun nanti adanya Allah itu bukan benda, bukan sesuatu yang bertempat, bukan di bawah atau di atas, bukan bergerak atau diam. Itu nanti ngomongnya pada sifat mukhalafah lil hawadis, bukan pada pembicaraan wujud. Wujud mau bicara bahwa Allah itu, bahwa sifat ini adalah sifat yang menunjukkan kepada dirinya sendiri, belum menunjukkan kepada yang lainnya. Jadi cukup bagi kita para mukallaf itu untuk mengetahui Allah itu ada tanpa mengetahui itu sebagai zat atau sebagai sifat. Karena nanti ada perbedaan pendapat ulama. Ada pendapat Imam Asy'ari, pendapat Imam Maturidi, pendapatnya Imam Sanusi. Nah, beda-beda pendapat nih. Maka yang bisa memperdalam perbedaan itu orang-orang yang akalnya luas. Maka kita yang akalnya cetek-cetek cukup tahu Allah wajibul wujud. Terus wadiduhu adamu, dan lawannya dari wujud adalah adam bil ain. Adam pakainya ain. Kalau pakai alif Nabi Adam. Jangan ngomong. Kalau adam bil ain artinya tiada. Jadi lawan daripada ada adalah tiada. Allah itu ada. Lawannya apa? Tiada atau adam. Maka mustahil Allah itu tiada. Lah, tiada itu pengertiannya apa? Iya, itu bahasa Arab diterjemahin. Bahasa Arabnya Adam, bahasa sininya tiada. Tiada itu apa? Perkara yang tidak ditemukan. Apanya? Perkara tidak ditemukan adanya. Tiada. Apa tiada itu? Perkara yang tidak ditemukan adanya. Kalau ada apa? Kalau ada di perkara yang ditemukan adanya. Muter-muter masih. Adanya itu apa? Jadi kalau mau diomong, tiada itu apa? Tiada itu nafiyul hal. Sesuatu yang tidak dijumpai keadaannya, halnya. Kamu kan kalau nanya orang pasti yang ditanya keadaannya. Gimana keadaan kamu? Sehat? Sehat. Gimana? Kerjaan lancar? Lancar. Itu kan keadaan. Sesuatu yang ditemukan keadaannya berarti barangnya ada. Sesuatu yang ditemukan keadaannya maka barangnya tiada. Keadaan itu bukan adanya, bukan. Ditemukan sifat-sifat yang lainnya, gitu loh. Hal namanya. Ada orang sehat enggak, sakit enggak. Lu gimana keadaannya? Si anu gimana? Sehat? Enggak. Sakit? Enggak. Qaid berarti. Nah, ya enggak ada keadaannya gimana? Berarti enggak ada barangnya. Sehat enggak? Sakit enggak gimana? Berarti enggak ada barangnya. Kalau ada barangnya, kok nanya sehat apa?
Sehat? Enggak. Sakit? Enggak. Ya sudah, game berarti begitu. Lah Allah itu mustahil tiada gitu loh. Mustahil Allah itu sampai enggak dijumpai keadaannya. Akal yang sehat akan menolak apabila dikatakan Allah itu tiada. Karena akal yang normal akan mengatakan Allah itu ada. Jadi kamu itu asal apabila akalnya normal, nggak usah pakai diajarin siapa-siapa, akal kamu akan nemu jalan untuk kenal Allah. Asal akalnya sehat. Artinya sehat itu nggak terkontaminasi dengan pemikiran yang salah gitu loh. Jadi akal yang normal sehat akan otomatis nemu kepada keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal diciptakan memang murni untuk mendeteksi mereka. Untuk mendeteksi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk nemu mana yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Jadi akal akan menolak apabila dikatakan Tuhan itu tiada, artinya enggak ditemukan jati dirinya, enggak ditemukan halnya, maka ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wujudnya kita dikatakan oh si Budi tiada, apa jawabannya? Ya boleh-boleh aja. Si Budi ada, ya boleh-boleh aja, namanya apa? Jaiz. Ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Nah kalau Allah tiada, maka akan mengatakan mustahil, nggak mungkin Tuhan kok tiada. Kalau Tuhan tiada, yang meniadakan Tuhan siapa? Wong adanya Tuhan itu nggak dibikin, lah kok tahu-tahu Tuhan tiada, lah yang meniadakan siapa? Ya, jadi yang pertama sifat yang kita kenal yang pertama adalah wajib Allah ada. Yang kedua, yang berikutnya adalah lawannya. Kalau sudah kenal yang wajib, lawannya dari ada adalah tiada. Karena kita akan kenal nanti 20 sifat yang wajib dan 20 yang mustahil. Jadi lawannya ada adalah tiada. Maka tiada bagi Allah itu hukumnya mustahil. Terus apa dalilnya kalau Allah itu wajib ada, mustahil tiada? Apa dalilnya? Apa buktinya? Dalil itu apa? Bahasa Arab tuh. Bukti itu apa? Dalil, bolak-balik dong lo. Apa dalil itu? Bukti apa? Dalil bolak-balik. Penemuan apa? Penemuan akal bagaimana? Ntar kalau ada orang gali-gali penemuan dalil ini kan. Apa dalil itu? Yang menguatkan pernyataan. Apa? Menguat. Viagra dong. Viagra aja penguat lu. Apa dalil itu? Bukti apa? Dalil. Bolak-balik aja kayak dari tadi. Apa dalil itu? Sesuatu yang membawa kita memahami sesuatu yang lain. Kepanjangan ya? Yang pendek gimana? Yang pendek gimana? Apa? Yang pendek gimana? Petunjuk maksud saya tanya, petunjuk itu apa? Sesuatu yang membawa kita memahami sesuatu yang lain. Ya dong. Sesuatu, kalau kamu lihat sesuatu itu, pikiran kamu diantarkan memahami yang lain, gitu loh.
Maka ini jadi dalil namanya. Contoh, basah. Kamu tidur, bangun tidur, melek, semuanya basah. Yang terpikir apa? Kamu nggak usah nanya sama yang lain, nggak usah. Berarti basah jadi apa? Dalil. Kenapa? Karena dia membawa kita menunjuk pada yang ada hujan, gitu loh. Ada rumah hangus. Asal kamu lihat rumah hangus, yang terpikir apa? Walaupun kamu nggak lihat kebakarannya, gitu loh. Hangus itu jadi dalil tadi ada kebakaran, gitu loh. Namanya apa itu? Dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita memahami yang lainnya. Kalau dibilang bukti berarti kurang pas. Itu terjemahnya. Dalil bahasa Arab, bahasa sininya bukti. Lah ditanya bukti itu apa? Lah ya kan saya masih nanya pengertiannya. Jangan dalil itu bukti, bukti itu ya itu bolak-balik, namanya Arab Indonesia, Indonesia Arab, masih nggak jelas. Kan Indonesia itu kekurangan bahasa. Jadi banyak dari bahasa Arab diambil, Sanskerta diambil, bahasa ini diambil hingga terbentuklah kata-kata. Padahal nggak semuanya asli bahasa Indonesia. Lah terus pertanyaannya kan di sini, apa dalil adanya Allah? Artinya apa sih sesuatu yang kamu lihat terus mengantarkan kamu Allah itu ada, gitu loh. Ya kamu lihat basah mengantar kamu tadi ada hujan. Kamu lihat padang pasir nih, tiba-tiba ada jejak. Ketika kamu lihat jejak, yang terpikir apa? Ada yang lewat. Itu loh. Namanya apa itu? Dalil. Lah kalau kamu lihat sesuatu, tapi sesuatu itu nggak mengantar kamu kemana-mana, berarti itu nggak jadi dalil apa-apa. Itu tidak jadi dalil, karena nggak nganterin kamu. Makanya pengadilan, hakim, mana buktinya? Mana dalilnya? Kenapa? Hakim minta ditunjuk sesuatu yang kalau saya lihat itu tergambar. Oh ini orang bunuh, mana? Ini celuritnya, ini ada darahnya. Oh, berarti bunuh pakai celurit. Ini langsung hakim tergambar sesuatu yang lain. Gitu loh. Kalau nggak pakai dalil gimana? Ya nggak ada yang mengantarkan kita. Beda kayak imannya para malaikat. Iman malaikat nggak usah pakai dalil. Kenapa? Diciptakan jebrol iman kepada Allah. Imannya nggak pakai mikir malaikat. Kalau jin manusia imannya pakai mikir. Kalau nggak mikir gimana? Dosa. Kenapa? Lu punya akal, akalnya disuruh pakai mikir, lu nggak mikir. Saya mikir beb, urusan hadza beb. Oh lain lagi, ente mah itu pikiran khusus namanya. Kalau urusan hadza sampai botak-botak dipikir tuh pagi siang, gimana cara dapat duit? Gimana? Mikir. Giliran Allah ada nggak? Pusing gue mah urusan gitu. Ini yang penting malah akal kamu itu diciptakan untuk digunakan mikir Allah. Kok malah akal digunakan mikir yang lain gitu loh. Emang nggak boleh mikir yang lain? Boleh, tapi pokok utamanya untuk gitu loh. Kayak kantor ngasih kamu inventaris motor. Kata orang kantor buat apa itu? Lu pakai pacaran, lu pakai sama keluarga, di kantor mana motornya? Nggak ada pak, di rumah pak. Lalu ngapain gua kasih?
Itu motor gua dipakai kemari. Di rumah Pak, gua pakai jalan-jalan sama istri gua. Buat, aduh harus kata kantor, pulangin. Udah lu gak usah pakai. Kenapa? Itu inventaris dipakai khusus untuk kepentingan itu gitu loh. Ketika kamu nggak dipakai, kamu disalahkan. Lah ngapain lu punya motor nggak dipakai ke kantor gitu loh. Begitupun untuk mengenal Allah. Apa sih dalil adanya Allah? Dalil adanya Allah wujudu hadhil makhluqat. Dalil adanya Allah adalah wujudnya makhluk ini, alam semesta nih. Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Makhluk itu secara gampang yang bukan Allah, gitu aja. Sesuatu yang bukan Allah, begitu. Ini nggak usah rapot apa sih makhluk itu. Oh yang diciptakan, oh yang pokoknya yang selainnya Allah makhluk. Mau disebut makhluk boleh, disebut alam boleh, disebut mungkin boleh. Hah? Iya isinya nanti jirim sama haram. Adanya makhluk, adanya sesuatu yang diciptakan. Karena yang namanya bukti adanya pencipta itu apa? Ya ciptaannya. Bukti kalau Allah itu pencipta apa? Ada ciptaannya. Itu kan cara mikir yang gampang. Anak kecil juga ngerti. Bukti adanya pencipta apa? Ya ciptaannya. Itu kan gampang. Oh, mikir begitu mah pusing, Bib. Lah yang pusing apa ya Allah? Gara-gara lo nggak pernah ngaji, nggak pernah dituntun, jadinya pusing. Kalau kamu dituntun, ya nggak pusing karena tahu caranya. Oh, dari sini ke sini, dari sini mana lagi ke sono. Oh gampang ya, gampang kalau dituntun. Nah kalau mau jalan sendiri, ya repot. Kalau baca buku, mikir sendiri, wah, akhirnya lihat edan jadinya ente. Tahu-tahu ketemu Jibril, dapat wangsit, dapat wahyu. Jadi asal kamu ketemu sama orang Muslim, tanya apa bukti adanya Allah? Oh bukti, kamu iman sama adanya Allah? Iman. Apa buktinya Allah itu ada? Wah ini ada langit, bumi, matahari, ada ciptaannya. Cukup dia untuk iman kepada Allah. Kata ulama demikian, nggak usah kamu repot-repot. Kecuali kamu ketemu orang, kamu kenal Tuhan, yakin nggak Tuhan itu ada? Apa bukti dengan Tuhan? Tahu saya. Emang Tuhan ada? Nah, ini kawannya Fir'aun lo ya. Gitu. Mau Tuhan nggak tahu kan repot. Kalau Tuhan nggak tahu berarti dia nggak tahu dirinya itu makhluk atau bukan. Kalau orang itu sadar dirinya makhluk, pasti akan cari dari Tuhannya dong. Yang bikin saya siapa? Umpamanya ente jadi si Unyil nih, lu nanya yang bikin gua siapa nih si Unyil? Masa Unyil gua muncul tanpa butuh yang lain, mana ada? Walaupun boneka akan nyari yang bikin. Kalau wayang nyarinya siapa? Dalang. Nih yang bikin gua siapa? Dalangnya mana dalang? Wah lu muncul sendiri. Mana ada, kata wayang muncul sendiri. Jadi alam atau makhluk itu jadi dalil adanya pencipta. Terus kalau kita mau tanya, gimana cara nyusun dalilnya?
Gimana sih caranya akal bisa nemu kalau Tuhan itu ada? Wa kaifiyatu tartibi iqamati dalil aja'ala wujubil wujudi ta'ala antakula al-alamu minal arsy ilal farsy hadisun ay maujudun ba'da adam. Tata cara mikirnya begini. Alam dari mulai arsy sampai bumi itu adalah sesuatu yang baru. Dari langit sampai bumi, sampai segala isinya, matahari, bintang, dan yang lain-lain termasuk upil kamu, sesuatu yang baru. Apa baru itu? Baru itu apa? Wujud ba'da adam. Sesuatu yang adanya itu didahului dengan tiada. Tadinya enggak ada, lalu jadi ada. Sesuatu yang enggak ada terus jadi ada, namanya barang baru. Gitu loh. Ente ngilang, tahu-tahu nongol, baru nongol loh. Jadi sesuatu dikatakan baru itu perkara yang tadinya tiada terus menjadi ada. Maka sesuatu yang demikian namanya baru. Ini kalau diukur akal namanya apa? Baju yang kamu pakai baru enggak? Baju kamu baru enggak? Kenapa baru? Tadinya enggak ada jadi ada, gitu loh. Ini enggak, akal enggak kenal lama, enggak kenal bekas, enggak kenal gombal, enggak kenal. Kata gombal ini apa? Baru. Kenapa? Tadinya enggak ada. Bini kamu baru. Tapi jangan ngomong pulang di rumah. Gua sekarang alhamdulillah punya bini. Mana? Lu. Nah, bingung. Ngaji di mana sih, Pak? Aneh-aneh aja ngajinya gitu. Lah kan baru bini kamu. Bini kamu barang baru bukan? Ya. Jadi menurut akal, menurut ilmu tauhid, segala yang tadinya enggak ada terus jadi ada, semua namanya baru. Nah terus wa kullu hadisin, dan tiap-tiap perkara yang baru lahu sone wajibul wujudi. Maka sesuatu yang baru, tiap-tiap sesuatu yang baru pasti ada penciptanya. Nggak mungkin ada barang baru nongol ini akal yang sehat nih. Setiap akal yang nemu dirinya itu baru, dia akan ngaku saya tadinya nggak ada jadi, dan saya nggak bisa menciptakan diri saya sendiri. Bagi yang akalnya nggak sehat akan mengatakan kamu baru. Iya, yang bikin kamu siapa? Bapak gua. Lain lagi nih. Lah yang bikin bapak lu siapa? Kakek nenek gua gitu loh. Yang bikin kakek nenek lu siapa? Ya buyut gua. Ini habisnya kapan terus? Ya nggak ada habisnya. Karena dia menisbatkan yang bikin makhluk ya terus nanti akan bersambung sampai nggak ada habisnya. Sampai ke Nabi Adam, yang bikin Nabi Adam siapa? Ya bapak Nabi Adam gitu. Kapan selesainya? Bapak Nabi Adam yang bikin siapa? Ya kakek Nabi Adam. Kok kakek Nabi Adam segala. Jadi yang bikin kita, yang membuat kita baru, tadinya enggak ada terus jadi ada, itu hanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Tidak ada yang bikin perkara yang baru kecuali hanya Allah. Penciptanya hanya Allah. Wajibul wujud. Nah, karena barang yang dibikin namanya jaizul wujud. Kalau Allah yang menciptakan namanya wajibul wujud. Fal alamu lahu sone. Maka kesimpulannya apa? Alam ini pasti ada penciptanya. Itu semua orang yang berakal nemu tuh. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Yahudi, mau Nasrani, semua nemu dirinya baru. Ya, nggak ada orang Yahudi, gua mah nggak baru, tapi dibikin, mana ada. Mau Yahudi, mau Nasrani pasti nemu dirinya baru. Dan saya diciptakan, nggak ada yang mengatakan dirinya menciptakan dirinya sendiri, nggak ada. Jadi kalau baru sampai kepada penemuan adanya pencipta, itu seluruh akal sepakat. Mau akalnya siapa aja tuh, akal sehat loh, kecuali yang nggak sehat jangan, nggak usah diomong. Kita kalau mau ngukur apa-apa pakai sesuatu yang sehat, pakai yang normal. Timbangan nih, kasih barang, gerak, sekilo, 2 kilo, timbangan normal namanya. Timbangan dikasih beban, lotot aja namanya. Teman ditekan, cek, kesini malah, wah ini mah bisa dipakai lagi. Ketika kamu paksakan pakai ukurannya itu, ya kamu yang gila juga. Udah tahu timbangan rusak, lu pakai buat ngukur gitu loh. Akal yang sehat akan nemu dirinya baru. Semua akal yang tahu dirinya baru akan ngaku saya diciptakan. Itu sepakat semua. Lah yang rame, yang bikin siapa? Lah ini yang rame. Kalau cuma ngakuin saya dibikin, semua ngaku saya dibikin. Ketika ngomong, lah yang bikin siapa? Lah ini. Ada yang ngomong si Anu, ada yang ngomong si Anu. Kata orang India yang bikin gua Siwa, Brahma. Kata orang Yunani Zeus. Atau orang Jawa Sangurbeng Dumadi. Kata orang Arab Lata, Uzza. Ini beda-beda nih. Kalau bicara ada yang bikin, enggak semua sepakat mesti ada yang bikin. Lah yang bikin siapa? Lah ini yang bermasalah. Jadi kalau kamu sampai nggak bisa menentukan yang bikin siapa, kamu tersesat, gitu loh. Oh yang bikin Allah, kata siapa? Nah, lu tanya, iya dong. Coba anaknya orang Kristen kamu panggil, nak Tuhan siapa? Yesus. Kata siapa? Jawabnya apa? Bapak gua. Berarti dia nggak nemu sendiri Tuhan siapa aslinya. Orang Arab mau tanya dulu nih, ditanya sama Nabi, Tuhan kamu yang mana? Ini ya Rasul, Lata, Uzza, Manal, Hubal, ini Tuhan kami. Kata siapa? Kata bapak gua. Kok begitu? Mereka Manal, Lata, Uzza nggak pernah ngomong sama dia kalau dirinya adalah Tuhan. Pasti ketika dia ngomong ini Tuhan, katanya. Yang ngomong Brahma Tuhan, ya katanya. Yang ngomong Zeus Tuhan, katanya. Kalau kamu lihat Cina tuh pagi-pagi ngadep
ngadepnya mana? Wetan. Ngadep wetan kan? Itu kan ngulon. Kalau mereka ngetan. Bawa apa? Ngadep apa itu? Ngadepnya mana? Matahari. Yang disembah siapa? Matahari. Udah ngetan berarti kan matahari pagi-pagi. Agama Shinto. Kenapa? Matahari yang paling gede, pasti dia Tuhannya. Dan matahari dibutuhkan semua manusia. Ini pikiran mereka kan? Bukan mataharinya pernah ngomong saya Tuhan. Mana pernah begitu dia ngomong. Jadi sekarang yang mau dibicarakan yang Tuhan yang mana. Terus buktinya dia Tuhan bagaimana buktinya gitu loh. Kalau cuma Tuhan itu ada, beres semua sepakat. Akal yang normal mengatakan saya diciptakan. Kok tahu? Saya tadinya nggak ada, jadi nggak usah naik sama yang lain. Kalau lu nanya, kelihatan gilanya lo. Mas, gue mau nanya, gua makhluk bukan? Ketika kamu nanya, kata orang, lu waras. Ada ikan nanya sama ikan, kan? Gua ikan bukan? Ikan bingung lu jadi-jadian apa gimana? Masa ada orang kok nggak ngerti dirinya makhluk gimana sih? Jadi kalau bicara dirinya makhluk, dirinya diciptakan semua sepakat, nggak ada yang khilaf, nggak ada. Nah yang beda, yang bikin kamu siapa, gitu loh. Makanya nanti setiap orang yang menyembah selain Allah di akhirat, mereka akan nyari Tuhannya masing. Kenapa? Karena dahsyatnya kejadian kiamat dibangkitkan itu dahsyatnya luar biasa hingga manusia semua cari penolong. Yang bisa nolongin saya siapa? Nyelamatin saya siapa? Maka mereka akan cari Tuhannya masing-masing. Ketika mereka nyari, Allah tampakkan tuh wujudnya Tuhan masing-masing dibikin sama Allah. Nah, biar mereka mengejar ini Tuhan saya, sujud, tolong kami dalam kesusahan. Yang satu kesono, tolong kami dalam kesulitan. Udah, Tuhan yang dianggap Tuhan ngomong, ente kok nyembah saya sebagai Tuhan, kenapa? Kamu kan kami sembah di dunia dulu. Lah yang ngomong saya Tuhan siapa? Apa saya pernah mendatangi kamu ngomong saya Tuhan, sembahlah saya? Atau saya pernah ngutus utusan ke kamu? Saya utusannya Lata, tolong sembah si Lata. Atau saya utusan matahari, saya utusannya Brahma, saya utusannya, pernah? Enggak pernah. Kok kamu mutusin saya Tuhan bagaimana? Kata bapak saya. Nah itu. Maka saya berlepas diri dari kamu, urusan kamu sendiri yang nyembah saya sebagai Tuhan. Saya tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Beda sama Allah. Allah menyatakan ana rabbukum. Saya Tuhan kamu. Sembahlah aku. Allah mengatakan. Terus Allah ngirim utusan. Nih, datang ke sana. Suruh nyembah saya. Allah ngirim utusan. Hingga kamu kok mengatakan, kenapa kau nyembahnya Allah? Karena Allah Tuhan. Kok kamu tahu ada utusannya? Jadi kalau Tuhan namanya Allah, akal nggak bisa mikir, harus lewat seorang utusan. Coba lu mikir sampai kepala lu botak sekalian, Tuhan siapa namanya? Ya nggak ngerti. Ente ketemu sama Jokowi, kenal lu? Kenal? Oh, gua penjara kalau nggak kenal. Asus ente. Sebelum ente kenal, dia duduk
Lu pikir namanya siapa nih orangnya? Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Bagaimana mau mikir namanya? Nama itu harus dianya ngomong saya Jokowi lah baru oh ya. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Maka Rasulnya diutus. Nah, kasih tahu nama saya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau enggak gimana? Lah mana tahu kita. Ya. Jadi dalil alam ini tidak menunjukkan Tuhan itu namanya Allah, enggak. Baru Tuhan itu ada gitu loh. Adapun namanya Allah, tsumma kaunu sani'hu wallahu ta'ala mustafadun min dalilil wahdaniyah wa khaitu wajaba lahu ta'ala al-wujud istihala alaihi zidduhu. Adapun kita langsung pencipta itu Allah, karena kita nanti akan bahas sifat wahdaniyah. Dari sifat wahdaniyah kita tahu Tuhan harus satu. Dan Tuhan yang satu itu adalah Allah. Dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan tahu namanya, kita nggak akan tahu apa kemuliaannya, nggak akan tahu bagaimana menyebutnya, nggak tahu. Paling ya manggilnya sesuai dengan wahai pencipta, wahai pemilik alam semesta, wahai namanya siapa? Nggak tahu sayang. Ya, jadi hari ini kita ngaji Allah itu wajib ada. Kok langsung Allah? Kenapa? Karena sudah kita simpulkan. Kalau nggak mau pakai nama Allah langsung, ya Tuhan itu ada, gitu loh. Adapun keadaan Tuhan atau siapa Tuhan, maka Tuhan itu adalah Allah. Dari mana? Dari dalil wahdaniyah dan dari beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib Allah itu ada, lawannya mustahil tiada. Ini yang wajib kita imani. Berikutnya, wa yajibu fi kita ala al-qidam wallahu alam bis-shawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub tawsili kulli hawbah fasdolana aurati wa amini rawati wa ufili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba ujiratin aw suhbah muslimina ajma amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.